Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya mau mempresentasikan untuk mapel perawatan dan perbaikan peralatan audio video atau sering disingkat P3AV ya. Jadi P3AV singkatannya itu perawatan dan perbaikan peralatan audio dan video. Pada KD ini saya mau menjelaskan tentang metode pencarian kerusakan, perbaikan, dan perawatan macam-macam peralatan elektronik. Apa saja untuk penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Yang kita harus mengetahui di awal adalah tentang memahami apa itu perawatan dan perbaikan. Dari perawatan terlebih dahulu. Perawatan itu suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan hingga mencapai hasil atau kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. Lalu untuk perbaikan, yaitu suatu usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat tersebut pada kondisi semula. Proses perbaikan tidak menuntut penyamaan sesuai kondisi awal. Yang utama adalah alat tersebut bisa berfungsi normal kembali. Jadi intinya perbedaan dari perawatan dan perbaikan itu adalah di kondisinya. Kalau perawatan itu dia secara sengaja dilakukannya, namun kalau perbaikan itu karena suatu kondisi yang tidak atau kondisi tertentu saja, ketika rusak dan tidak bisa digunakan alat tersebut, sehingga harus melakukan tindakan perbaikan. Lalu tujuannya apa? Tujuannya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama sekolah, yaitu tujuan perawatan dan perbaikan di sekolah umumnya hanya untuk memperpanjang usia pakai alat. Banyak sekolah yang belum mempunyai unit khusus untuk penanganan perawatan dan perbaikan peralatan maupun fasilitas lainnya. Nah, kalau sekolah seperti itu, lalu yang kedua yang paling sering digunakan adalah pastinya industri. Nah, di sini ada dua penjelasan. Secara umum selalu dikaitkan dengan tanggung jawabnya terhadap produk yang berkualitas, tepat waktu, dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Jadi perawatan itu sangat mempengaruhi pada sisi produk yang berkualitas ya, sehingga mendapatkan biaya yang sangat minim untuk perawatan atau alat-alat tersebut. Lalu yang dua, beberapa industri atau organisasi yang besar bahkan mempunyai misi yang selalu dikaitkan dengan aset dan investasi. Jadi kegiatan perawatan dan perbaikan alat dan fasilitas lain diperhitungkan sebagai bagian dari aset investasi. Jadi kalau industri itu bisa merawat alat-alatnya atau mesin-mesinnya, dia akan mendapatkan sebuah keuntungan ya, mulai dari segi biaya atau cost atau beban operasional, sehingga disebut dengan aset investasi karena dapat menghasilkan produk-produk yang mereka produksi seperti itu ya. Jadi ada dua tujuannya di sekolah dan industri. Kalau sekolah yang tadi saya sebutkan umumnya hanya dipakai untuk memperpanjang usia pakai alat, karena di sekolah biasanya tidak memiliki atau sedikit yang memiliki unit penanganan khusus ya untuk memperbaiki atau perawatan alat-alat yang digunakan. Lalu apa saja kegiatan perawatan dan pemeliharaan? Yang pastinya pertama dibagi menjadi dua ya. Yang pertama tidak direncanakan dan direncanakan. Untuk tidak direncanakan sendiri ini kondisinya seperti darurat ya. Kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak direncanakan itu masuk dalam konteks perbaikan juga. Lalu yang direncanakan dibagi menjadi dua, yaitu korektif dan preventif. Dan preventif dibagi menjadi tiga, terjadwal, tidak terjadwal, dan yang terakhir pemantauan kondisi. Perawatan atau pemeliharaan preventif.
Apa itu? Mari kita simak. Perawatan atau pemeliharaan preventif meliputi mendeteksi dan atau mengoreksi penggunaan peralatan yang ada saat ini melalui analisa statistik maksud saya, kegagalan atau kesalahan yang ada atau berdasarkan catatan perbaikan yang ada. Pekerjaan ini harus dapat dilakukan secara tepat oleh orang yang benar-benar ahli di bidangnya dan dengan frekuensi yang tepat pula, misalnya 2 kali dalam setahun. Jadi perawatan preventif gitu ya. Nah, di sini kalian bisa melihat pola kerusakan pada umumnya. Jadi jumlah kerusakan pada saat masih baru atau awal pemakaian itu kerusakannya sangat sedikit. Namun berbanding lurus dengan waktu, semakin lama waktu yang digunakan alat tersebut, maka kerusakan akan semakin meningkat. Anda bisa lihat pada tanda panah titik kritis itu karena pemakaian waktu alat yang cukup sudah berumur ya, biasanya mulai pada rusak seperti itu. Maka perlunya dirawat menggunakan metode perawatan atau pemeliharaan preventif atau preventif ya. Lalu jenis pekerjaan atau contohnya untuk preventif itu apa saja? Nah, di sini ada ya. Yang pertama inspeksi. Contohnya memeriksa cacat sinyal output pada sistem penguat audio. Nah, kalau kalian menggunakan amplifier atau power pada subwoofer dan sebagainya, tiba-tiba audionya suaranya tidak bagus, maka Anda bisa menginspeksinya, kok bisa sinyalnya tidak bagus dan sebagainya. Lalu yang kedua pemeliharaan atau perawatan. Periksa semua sambungan listrik dengan infrared. Nah, ini menggunakan alat khusus ya, menggunakan infrared. Yang ketiga membersihkan sistem dari debu, contohnya seperti itu. Lalu yang keempat pemeriksaan kualitas suara. Contohnya ketika Anda melalui loudspeaker ucapkan beberapa kata, misalkan tes 1 2 3 tes gitu kan ya. Lalu yang kelima menanyakan pada operator. Contohnya pertanyaannya bagaimana kinerja penguat. Lalu yang keenam menganalisa atau analisis. Buatlah riwayat pemeliharaan penguat. Jadi itu jenis preventif atau pekerjaan preventif dan contohnya ya anak-anak. Kita lanjut. Perawatan atau pemeliharaan korektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan atau pemeliharaan korektif. Pemeliharaan yang bersifat memperbaiki ya, akan berkaitan dengan deteksi kerusakan, penentuan lokasi kerusakan dan perbaikan atau penggantian bagian yang rusak. Jadi bedanya dengan yang tadi, ini lebih pada ke memperbaiki. Apa saja kegiatannya? Pertama, mendeteksi, cek fungsi, cek kinerja, bandingkan dan spesifikasi alat atau sistem. Dengan spesifikasi alat atau sistem maksud saya. Menentukan lokasi, cek fungsi tiap blok bagian dari sistem. Kalau kalian memperbaiki televisi, cek bagian power supply-nya dulu pasti. Terus bagian horizontal, bagian vertikal, lalu bagian tabung atau blok tabung ya, dan lain sebagainya. Lalu cek komponen pada blok yang tidak bekerja dengan baik. Lalu yang terakhir perbaikan, perbaiki atau ganti komponen yang rusak dengan yang baru. Ya bisa membeli yang baru juga ya, tapi komponennya bukan alatnya. Kalau alatnya ya sama aja, bukan diperbaiki tapi dibuang, ganti yang baru. Nah, yang selanjutnya alat bantu kerja. Apa saja alat bantu kerja itu? Ya, kita sebutkan pengertian terlebih dahulu ya. Alat bantu kerja adalah semua alat yang dapat digunakan oleh teknisi atau tenaga ahli untuk menentukan jenis dan lokasi kerusakan sistem yang diperiksa. Ya. Jadi kalau seorang teknisi atau seorang pemelihara mesin, baik alat
atau mesin dan sebagainya, tenaga ahli tersebut itu tidak bisa bekerja maksimal tanpa ada alat bantu kerja. Contohnya ya, buku manual book perawatan dan pemeliharaan. Kalau ada buku manual book ini, kita tahu cara waktu pergantian bahan-bahan, misalkan kalau mesin waktu ganti olinya setiap berapa bulan sekali, lalu posisinya di mana ya, dan lain sebagainya. Lalu selain manual book ya, kita juga perlu yang namanya multimeter, osiloskop ya, probe itu kalau kalian menggunakan multimeter itu yang ada seperti sumpit lah, itu probe namanya, logic probe logic ya, dan lain-lain. Lalu peralatan khusus yaitu untuk mengkalibrasi alat ukur. Ini sangat penting karena ketika alat ukur tidak dikalibrasi atau dalam kondisi nol yang tepat, maka ketika kita mau melakukan mengidentifikasi sebuah kerusakan itu sangat berpengaruh sekali. Kalau tidak terkalibrasi dengan baik, maka hasilnya bisa berbahaya ya, bisa mungkin terjadi lonjakan tegangan atau bahkan mungkin komponen yang terbakar dan sebagainya. Dan ini contohnya buku manual book ya. Terus ini untuk peralatan uji, multimeter contoh alatnya. Lalu peralatan khusus kalibrasi. Oke, terima kasih. Setelah ini anak-anak akan saya beri tugas. Namun sebelum mengerjakan, jangan lupa absen terlebih dahulu pada Google Form yang sudah saya sediakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.